Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua tentang membuat grafik nonlinear dengan cara matematis, yaitu cara yang kedua. Seperti sebelumnya, persamaannya sama, y sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Sebelum memasukkan ke rumus, Anda harus tahu yang namanya nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A adalah nilai variabel dengan kuadrat. Variabelnya x dengan kuadrat, berarti dia adalah 1. 1x ditulisnya dengan x saja, maka nilai A-nya 1. Kemudian B itu adalah variabel yang tidak pakai kuadrat. Nilainya berapa? Nilainya adalah ini, 8. Bukan 8 ya, tetapi min 8. Ini harus diingat karena nanti bisa koordinatnya berubah kalau Anda tidak teliti. Min 8, kemudian C-nya yang tidak punya variabel yaitu ini, 12. A-nya 1, B-nya min 8, dan C-nya 12. Cara matematis itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah mengandaikan saat x-nya sama dengan 0. Seperti pada yang kemarin tracing curve, dihitung kalau x-nya 0 itu berapa? Otomatis ini 0, sini 0. 0 ditambah 12 sama dengan 12. Berarti titik koordinatnya adalah x-nya 0 dan y-nya 12. Kita taruh di sini ya. Yang pertama adalah 0 dan 12. Kemudian cara kedua dengan menentukan y sama dengan 0. Di sini pada saat kita mengandaikan y sama dengan 0 itu kita memerlukan yang namanya nilai determinan. Determinan itu adalah rumusnya akar dari b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Nah, di sini berapa? B kuadratnya adalah min 8 ya. Min 8 kuadrat jadinya 60, 8 kuadrat 64. Akar dari 64 ini 4, A-nya 1 dan C-nya 12. Berarti 4 kali 1 kali 12. 12 kali 4 dikurangi 48. 64 dikurangi 48 sama dengan akar dari 16 ya. 8 kurangi 4, 6. 5 kurangi 4, 1. Akar dari 16 itu 4. Nah, ketemunya 4. Determinan ini ada 2. Kalau nilainya negatif, berarti dia tidak ada yang bersinggungan dengan sumbu x. Tidak ada yang bersinggungan. Kalau nilainya positif seperti yang kita dapat di sini, berarti nanti dia yang bersinggungan dengan x itu sumbu x ada 2. Seperti ini saya jelaskan. Kalau determinannya negatif, berarti dia sumbunya seperti ini, tidak ada yang bersinggungan dengan sumbu x. Tapi kalau ininya positif, nanti dia seperti ini, ada 2 yang bersinggungan dengan sumbu x. Begitu jelas ya. Di sini saya rasa sudah jelas. Langsung saja, karena ini ketemunya positif, berarti nanti dia ketemu x1 dan x2. Nah, sumbunya kan seperti ini, ketemu x1 dan x2. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumus di sini adalah x1 x2 itu sama dengan min b ditambah akar dari b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c dibagi 2 kali a. Nah, ini plus minus. Kalau x1 nya itu plus, x2 nya minus. Kita hitung yang x1 nya dulu ya, yang plus. Lalu di sini kita hitung x2 min b dikurangi akar dari, berarti di sini ini adalah determinannya, itu saja d, ini b 2 kali a, sama dengan di sini udah ketemu 4 min b min 8 ditambah 4 dibagi 2 kali 1, berarti 2, sama dengan 8 ditambah 4 sama 12, jadinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian yang ini, berarti kan di sini ketemunya min 8 dikurangi 4.
ini jadinya plus ya, jadinya di sini plus 8 dikurangi 4, jadinya 4 dibagi 2, ketemunya 2. Jadi ketemunya titik di sini x1 nya 6,0 dan di sini 2,0. Kita tulis dulu. Udah ketemu 6,0 dan 2,0. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Kemudian lanjut ke cara yang ketiga dan keempat. Saya bersihkan dulu papan tulisnya. Cara ketiga dan keempat. Cara ketiga adalah menentukan titik puncak. Titik puncak dari grafiknya. Rumusnya, titik puncak itu berarti kan koordinatnya. Titik puncak berarti dia ada X dan ada Y. Kita rumusnya seperti ini. X nya itu min B dibagi 2A, kemudian Y nya itu minus B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4 kali A. Nah, ini kita ngitungnya gimana? Min B. Di sini berarti min 8 dibagi 2A. Min B. Minus min 8. Nah, seperti ini. Berarti kan dia sama dengan 8 dibagi 2. Ketemunya 4. Ini X-nya ya. Kemudian di sini sebentar spidolnya. Berarti di sini min B kuadrat min 8 kuadrat 64 dikurangi 4AC 4 kali 1 kali 12 ya tadi 48, terus dibagi 4 kali A dibagi 4, ketemunya sama dengan 16 dibagi 4. Ini min jadinya positif ya, positif 16 dibagi 4. Sebentar, ini di sini kamu harus hati-hati karena bisa saja nanti nilainya salah. Harusnya di sini 64 dikurangi 48 16. Terus minus. Berarti di sini minus 16 ya. Nah, minus 16 dibagi 4 ketemunya min 4. Jadi Y-nya adalah sini. Titik puncaknya berarti ketemu 4 dan min 4 di sini. Kemudian cara yang keempat. Jadi langkah yang keempat itu adalah cari sumbu simetri atau yang membelah titik. Misalkan kurva di sini. Ini kan titik puncak. Lah sumbu simetri itu yang membelah sini. Ini sumbu simetri itu rumusnya min B dibagi 2A. Lah, ini kan sama saja